Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga terus dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para ahli keluarganya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang bab 4 sholat jenazah, wabil khusus untuk siswa-siswi kelas 8. Sebelum Pak Guru menjelaskan, silahkan kalian semua mengambil materi tentang bab 4 sholat jenazah yang sudah Pak Guru berikan kepada kalian. Kalau sudah diambil, baru kemudian kalian melanjutkan mendengarkan penjelasan Pak Guru bab 4 tentang sholat jenazah. Ya. Bab 4 sholat jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Solatkanlah orang-orang yang telah mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah." Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati. Orang kafir pun, orang yang tidak beriman kepada Allah juga dilarang untuk disolati. Orang murtad di sini artinya orang yang telah keluar dari agama Islam. Jadi mereka-mereka itu tidak boleh kita sholat jenazahkan. Orang yang disolat jenazahkan hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka punya hak untuk disolati bagi orang-orang yang masih hidup. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah mencakup 3 hal berikut. Bisa diperhatikan di layarnya, di sini ada 3. Yang pertama, suci baik badan, tempat maupun kafan. Jadi badan si mayat harus suci, harus dibersihkan, dimandikan. Kemudian tempatnya juga harus suci. Dan kain kafannya pun harus suci. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Jadi sebelum disolatkan harus dimandikan dulu mayatnya atau jenazahnya dan sudah dibungkus kain kafan. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Jadi kalau kita mau menyolatkan jenazah, jenazah itu harus sudah ditaruh di depan orang yang akan menyolatkan, ya, di depannya, sebelah kiblat. Jadi itu merupakan keadaan si mayat supaya bisa untuk disolati. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Jadi jelas ya, kalau mayatnya laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah.
Apabila mayatnya perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua atau nomor 2, imam berdiri paling depan, diikuti oleh makmum. Jika yang menyolatinya sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 saf. Ya, paling bagus untuk menyolatkan jenazah itu paling bagus kalau banyak makmumnya. Jadi sebelum kita menyolatkan jenazah, kita ajak dulu masyarakat supaya ramai-ramai untuk menyolatkan jenazah tersebut. Supaya apa? Supaya makin banyak yang doakan jenazah atau mayat yang sudah meninggal. Makin banyak yang mendoakan itu makin bagus. Kalaupun jamaahnya hanya sedikit, ya, jamaah yang menyolatkan jenazah hanya sedikit, diusahakan dibuat 3 baris atau 3 saf. Jadi imam yang paling depan, kemudian buat 3 baris di belakang imam, dibuat 3 saf. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu ada yang dibaca di dalam hati, ada pula yang dilafalkan. Wajib niat itu dibaca di dalam hati, sunnah untuk dilafalkan. Kapan seseorang berniat? Ketika dia melakukan takbiratul ihram yang pertama. Takbir yang pertama, dia wajib untuk berniat di dalam hati. Mulutnya mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan takbir, tapi hatinya sambil membaca niat di dalam hatinya. Itu wajib untuk dilakukan, karena niat itu merupakan rukun daripada sholat itu sendiri. Bagaimana lafal niatnya? Lafal niatnya, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Itu kalau imam. Kalau imam dan mayatnya laki-laki, dia dipakai kalimat hadzal mayyiti kalau mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, apa yang dipakai? Dipakai kalimat hadzihil maitati. Kalau mayatnya perempuan, usolli ala hadzihil maitati arba'at takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Itu niatnya imam. Kalau dia makmum, kalimat imaman tadi diganti menjadi makmuman. Contohnya, kalau mayatnya laki-laki dan dia menjadi makmum, contohnya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau mayatnya perempuan, diganti hadzal mayyiti menjadi hadzihil maitati. Artinya, saya niat sholat atas mayat laki-laki, dalam kurung mayat perempuan kalau mayatnya perempuan, ini dengan 4 kali takbir fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya wajib apabila sebagian umat muslim sudah melaksanakan. Menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Nah, dari niat ini jelas bahwa hukum melaksanakan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib bagi sebagian orang muslim. Apabila sudah ada sebagian orang melaksanakan sholat jenazah terhadap mayat yang meninggal, maka sebagian orang lainnya tidak wajib untuk melaksanakannya. Itu namanya fardu kifayah. Yang keempat, kemudian takbiratul ihram yang pertama. Dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi setelah membaca niat, mengucapkan takbiratul ihram yang pertama sambil meniatkan di dalam hati. Kemudian setelah takbir yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai surat membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua.
Dan setelah itu membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, setelah membaca salawat di atas, salawat yang singkat tadi itu, dianjurkan juga untuk membaca salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu bacaan salawat yang dibaca saat duduk tahiyat akhir pada sholat 5 waktu. Adapun bunyi salawat Ibrahimiyah yaitu kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi salawat Ibrahimiyah itu dianjurkan dibaca setelah takbir yang kedua. Setelah selesai membaca salawat, lanjut takbir yang ketiga, mengucapkan doa untuk jenazah. Adapun bacaan doa bagi jenazah adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa kalau jenazahnya atau mayatnya laki-laki. Kalau jenazahnya atau mayatnya perempuan, maka domir hu diganti menjadi ha, menjadi Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah itu takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu doa kalau jenazahnya atau mayatnya laki-laki. Kalau perempuan, domir hu diganti menjadi ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Artinya bisa kalian baca di layar atau di kertas yang sudah Pak Guru berikan kepada kalian. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Jadi doa ini ada di hadis Nabi riwayat Hakim. Begitupun tadi artinya bacaan doa di takbir yang ketiga tadi kalian bisa lihat di layar dan juga di kertas kalian. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Jadi kalau kita sholat jenazah itu sama halnya dengan kita mendoakan mereka yang sudah meninggal. Nah, kemudian setelah selesai takbir yang keempat dan membaca doa, kemudian kita membaca salam sambil menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu sebelah kiri lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Dianjurkan untuk membaca salam yang penuh. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disunnahkan, dianjurkan membaca salam yang penuh. Nah, di sini ada catatan, ya, doa yang dibaca setelah takbir ketiga dan keempat disesuaikan dengan jenis kelamin jenazahnya. Apabila jenazahnya seorang wanita, domir atau kata ganti hu diganti dengan kata ha. Apabila jenazahnya dua orang, domir kata ganti hu diganti dengan huma. Apabila jenazahnya banyak, maka domir atau kata ganti hu diganti dengan hum. Untuk laki-laki atau laki-laki serta perempuan dan untuk perempuan. Dan hunna untuk perempuan. Agur ulangi yang nomor 3. Apabila jenazahnya banyak, lebih dari 2 orang, maka domir atau kata ganti hu diganti dengan hum. Untuk laki-laki atau laki-laki serta perempuan
dan hunna untuk perempuan. Maksudnya, kalau laki-lakinya lebih dari 2 orang atau campuran laki-laki dan perempuan lebih dari 2 orang campur mayatnya, maka pakai domir hum. Dan hunna untuk perempuan yang lebih dari 2 orang. Ya. Jelas ya? Ya, ini adalah penjelasan Pak Guru mengenai materi bab 4 tentang sholat jenazah. Apabila ada hal-hal yang kurang difahami, silahkan ditanyakan melalui kontak pribadi Pak Guru ataupun melalui kolom komentar, atau bisa juga langsung di sekolah kita bertemu. Silahkan ditanyakan kepada Pak Guru hal-hal yang kalian belum pahami tentang sholat jenazah. Ya, kemudian di sini ada tugas 5. Tugas 5 yang pertama, tugas 5 catatan. Catatlah materi sholat jenazah yang di atas ya, yang Pak Guru sudah jelaskan. Dicatat materinya di buku catatan kalian. Setelah kalian catat, yaitu hafalan. Hafalkanlah niat dan bacaan sholat jenazah. Ya, jadi tadi ada niatnya, ada bacaan-bacaan sholatnya ya, itu dihafalkan. Setelah dihafalkan, praktikkanlah sholat jenazah secara berkelompok. Ya, setelah kalian menghafal, Pak Guru akan membentuk kelompok di kelas kalian dan kalian akan praktik sholat jenazah. Ya, sudah jelas ya? Ya, sekali lagi Pak Guru ingatkan, kalau ada hal-hal yang kurang dipahami tentang sholat jenazah, silahkan bertanya ke Pak Guru, supaya apa yang kita tidak tahu menjadi kita tahu. Dengan banyak bertanya akan membuat semakin banyak pula yang kita ketahui, semakin banyak pula ilmu yang kita ketahui. Kalau kita malu bertanya, maka ilmu itu tidak akan kita ketahui. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya apabila kita tidak memahami. Pak Guru akhiri penjelasan Pak Guru kali ini. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.